minggu tentunya masih di rumah aja ya. Sekarang kita mau bersekolah minggu kembali adik-adik bersama Kak Dela dan Kak Ambar. Iya, adik-adik semua sudah rapi ya di rumah, sudah memakai pakaian yang rapi. Kemudian sudah sarapan, sudah membawa Alkitabnya juga ya. Nah, sekarang Kak Dela mau cerita nih. Tadi pagi tuh Kak Dela merasa bersyukur sekali Kak. Tahu nggak kenapa? Bersyukur kenapa Kak Dela? Karena tadi pagi Kak Dela dibuatin sarapan sama ibu Kak Dela. Wow. Senang sekali sarapan nasi goreng, enak banget Kak. Kalau Kak Ambar pagi ini bersyukur kenapa? Karena Kak Ambar tadi pagi tidurnya sangat nyenyak sehingga Kak Ambar bangunnya dalam keadaan baik dan juga sehat adik-adik. Wah, bersyukur sekali ya bisa menikmati Iya, tidur Kak. yang enak sekali. Nah, kalau adik-adik di rumah bersyukur apa nih hari ini? Ayo bersyukur apa? Ya, nanti cerita sama papa mamanya ya di rumah. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita mau berdoa dulu nih Kak Ambar. Iya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik di rumah. Nah, sekarang kita dalam posisi berdoa. Lipat tangan, tutup mata, jangan tengok kanan kiri ya. Adik-adik siap ya? Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga mulia, Tuhan terima kasih untuk pagi-Mu yang cerah ini Tuhan, dan terima kasih Tuhan untuk kami tidur semalam hingga kami bisa tidur nyenyak dan kami bisa bangun dalam keadaan baik dan juga sehat Tuhan. Dan juga Tuhan di sini anak-anak-Mu berkumpul, kami di sini ingin sekolah minggu secara online Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah sekolah minggu ini Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami agar kami bisa melaksanakan sekolah minggu online ini dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman yang malas ataupun sakit Tuhan. Jika yang malas kiranya Engkau ketuk pintu hatinya, dan yang sakit kiranya Engkau sembuhkan mereka di dalam melalui obat-obatan para dokter Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, untuk meresponi, karena tadi kita sudah mengucapkan syukur kepada Tuhan, kita mau angkat pujian nih. Judulnya, Bapa Engkau Sungguh Baik. Yuk semuanya bangkit berdiri. Yuk semuanya bangkit berdiri. Engkau sungguh
Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Amin. Adik-adik masih semangat ya di rumah? Masih dong, Kak. Iya, benar sekali. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian lagi nih adik-adik. Tapi sebelum angkat pujian, kita mau mengulangi ayat hafalan yang kemarin sudah adik-adik hafalkan di rumah. Masih ingat gak nih? Coba siapa yang masih ingat diambil dari ayat berapa? Ayo, Semuanya ayat dari jawab mana? dulu masing-masing ya. Nah, dari mana nih Kak ayatnya? Dari mana ya? Oh, Dari Ibrani 13 ayat 5b. Yuk sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita ulangi sekali lagi ya. Yuk. 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, hebat semua ya adik-adik di rumah. Nah, sekarang Kak Ambar tahu nggak sih ada bencana alam nih sekarang yang terjadi di Kalimantan Selatan, ada banjir di Jakarta Kak sekarang juga ada. Iya, Kak, ya. Aduh, tahu nggak Kak? Kak Dela tuh rasanya takut banget. Takut kalau nanti di Bandar Jaya ini kebanjiran kayak mana coba? Aduh, Kak Dela jangan takut. Kenapa? Karena kita kan punya Tuhan Yesus. Kita cukup percaya kepada Tuhan Yesus dan berdoa kepada Yesus agar kita dilindungi oleh Tuhan Yesus. Iya bener juga ya Kak. Iya. Kasihan tapi ya orang-orang di luar sana yang kebanjiran. Nah, mungkin nanti saat kita doa syafaat kita bisa bantu dalam doa ya Kak. Iya, adik-adik juga di rumah bisa mendoakan buat saudara-saudara kita yang tertimpa bencana alam. Iya, berarti karena sekarang kita nggak boleh takut, kita tahu nih pertolongan kita datangnya dari dalam nama Tuhan Yesus, benar nggak Kak? Iya, benar sekali itu. Nah, sekarang kita mau angkat pujian nih adik-adik untuk meresponinya. Kita mau angkat pujian dalam nama Yesus. Yuk semuanya kita Adik-adik bantu. masih semangat kan? Tentu dong Kak. Yuk Kak musik. Kita nyanyikan dengan sukacita ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus tentu kita menang. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita nyanyikan sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus tentu kita menang. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Luar biasa sekali Tuhan Yesus kita ya kan Kak? Iya, Kak Dela. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian lagi nih Kak, yang bertemakan Paskah. Kak Ambar tahu nggak Paskah itu apa? Apa ya, Kak Dela, Paskah itu? Ah, maksudnya kayak gitu aja nggak tahu. Nggak Pasti tahu, adik-adik di Pak. rumah tahu. Siapa yang tahu apa itu Siapa Paskah? yang tahu? Kasih tahu sama mama papanya ya di rumah. Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kak Ambar. Oh, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, jadi sebelum Paskah itu terjadi ada namanya Jumat Agung. Nah, Jumat Agung itu waktu dimana Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita umat manusia.
baik sekali ya Tuhan Yesus kita ya. Wah, luar biasa sekali ya Tuhan Yesus adik-adik. Iya, benar sekali, dosa kita yang banyak banget tapi sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu Kak Ambar, kita mau angkat pujian judulnya Ku Menang, Ku Menang, karena kita sudah dimenangkan di dalam Tuhan Yesus. Benar. Yuk kita nyanyikan bersama-sama adik-adik. Dibawakan oleh Ibu ya. Dipersiapkan ya Alkitabnya, duduk yang rapi. Shalom adik-adikku semuanya, selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, semoga adik-adik semua di sini sehat selalu. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Besar, Tuhan yang kami kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, urapi hati, pikiran kami, buka telinga kami, sehingga kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya firman dapat diterima oleh adik-adik kami. Dan singkirkan roh jahat di sekeliling kami Tuhan, sehingga kami siap untuk mendengarkan. Dan ampunkanlah segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus ya, jangan lupa adik-adik untuk belajar berkonsentrasi di dalam mendengarkan firman Tuhan. Matikan dulu televisinya ya, konsentrasi dan jangan banyak ngobrol ya. Marilah adik-adik dikasih Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Markus ya. Dibuka Alkitabnya di rumah. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Ayo adik-adik buka kitab sucinya, yaitu Markus 5 ayat 1 sampai 20. Ya, kakak bacakan dulu ya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang takut
kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, beralihlah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai, engkau orang jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemah di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata pada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani kamu." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Nah, inilah firman Tuhan hari ini. Adik-adik, berbahagialah bagi adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan saat ini akan diberi judul "Setiap Orang Berharga". Setiap orang berharga. Adik-adikku semua ini semua berharga di mata Tuhan. Oh iya adik-adik, pernah nggak adik-adik melihat orang gila? Pernah kan lihat orang gila di pasar? Mereka berjalan dengan pakaian compang-camping ya, karena mereka jarang berganti baju, jadi bajunya kotor, lusut, badannya kotor, kena debu, kena hujan ya. Mereka tidak memikirkan tubuhnya sendiri. Dia hanya berjalan, dia ketawa sana ketawa sini. Nah, orang gila ada dua macam. Coba apa? Iya benar. Yang satu karena stres ya, karena pikirannya sangat tinggi, kepingin kaya tapi nggak bisa kaya, akhirnya mereka stres. Ada yang sekolah ya, karena dia tidak mampu dan dia harus belajar terus-menerus, akhirnya juga stres. Ada juga yang orang gila karena kemasukan roh jahat. Nah, seperti firman Tuhan pada saat ini. Pada waktu itu ya, di Gerasa ada seorang yang kemasukan setan. Ya. Orang ini diasingkan oleh penduduk di Gerasa.
Mereka takut semuanya kepada orang gila ini. Kenapa takut? Karena takut biar tidak mengganggu orang-orang di sekitar situ. Orang gila diikat sama mereka. Diikat pakai apa? Pakai rantai. Ya, rantainya besar. Tapi orang gila ini adik-adik bisa lepas. Rantai itu putus. Ya. Setiap dia diikat pakai tambang yang gede, bisa putus juga. Gak ada yang bisa mengikat orang ini. Tidak ada yang bisa menolong orang ini. Orang ini sangat kuat adik-adik. Ya. Nah, kenapa dia kok kuat? Namanya aja bukan dia, karena di dalam tubuhnya ada siapa dari? Ada setannya, ada iblisnya. Nah, iblis itu kan kuat, ya. Nah, orang ini adik-adik ya selalu berjalan ya. Di mana? Di kuburan. Sedangkan di kuburan itu tempat apa? Tempat orang mati. Nah, dia berjalan di situ. Dia ngambil batu adik-adik, badannya dipukulin pakai batu. Akhirnya badannya penuh dengan luka. Tapi dia tidak merasakan sakit. Kok bisa ya tidak merasa sakit? Padahal tubuhnya luka-luka. Ya gimana mau sakit? Karena di dalam tubuhnya penuh dengan setan. Nah, dia sering ngamuk. Kalau ngamuk adik-adik, setiap ada orang lewat dilempari dengan batu. Jadi mereka penduduk di situ takut sama dia. Tuhan Yesus mendengar bahwa di sana ada orang kemasukan setan. Tuhan Yesus pergilah ke Gerasa. Dia ingin menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan tentang kebenaran, tentang kasih. Akhirnya dia pergi ke sana. Nah, waktu dia sudah turun dari kapal, dia menuju ke Gerasa, dia melihat orang gila itu. Kata Tuhan gimana? Hai iblis, pergilah dari tubuh orang itu. Kata Tuhan seperti itu. Orang itu mendengarkan. Ya. Dia pergi mendekati Tuhan Yesus dan menyembah. Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, demi Allah jangan kau sakiti aku. Terus sama Tuhan ditanya, hei, siapa namamu? Namaku Legian. Legian itu apa jadi? Legion itu adalah iblis yang jumlahnya banyak, 6.000-an. Dia pasukan perang, ya, yang dibagi dari pos-pos. Nah, yang masuk ke dalam tubuh orang itu berapa coba? 2.000. Bayangin, 2.000 setan masuk di dalam tubuh satu orang. Makanya dia kuat, walaupun diikat dengan tali, walaupun diikat dengan rantai, semua putus. Walaupun dia dimasukkan ke dalam kayu, dibelok ya, tetap bisa dibongkar sama mereka, sama orang itu, karena yang masuk di dalam tubuh dia itu legion, setan yang sangat banyak. Nah, orang ini, iblis ini memohon kepada Tuhan, Yesus, jangan sakiti aku ya, jangan kau usir aku ya. Aku mau kok pergi dari orang ini, asalkan aku boleh pergi ke pasukan babi-babi itu, rombongan babi-babi itu. Tanya gitu. Karena Tuhan sayang kepada orang itu, makanya Tuhan mengizinkan setan-setan itu pergi dari tubuh orang itu untuk menuju ke babi. Babi yang sudah kemasukan setan kemana? Matanya merah, dia lari, mereka pergi lari, mereka jatuh ke jurang, ke sungai, ya.
2.000 ekor mati. Mereka jatuh ke sungai, jatuh ke jurang. Bagaimana dengan yang punya ternak babi ini? Dia bingung, aduh gimana ini? Babiku semua mati. Lalu dia cerita lari ke penduduk sana. Babi saya mati semua, jatuh ke jurang, jatuh ke sungai. Gara-gara dimasukin setan yang ada di tempat orang itu loh, yang masukin itu loh, yang suka ngamuk itu loh. Penduduk situ pada takut. Sedang orang yang kemasukan setan itu, dia akhirnya mandi bersih, pakai baju, dan dia hidup seperti masyarakat di situ. Dia sehat, dia bisa bicara normal, dia tidak ngamuk lagi. Nah, karena penduduk di Gerasa pada takut, akhirnya dia mendesak kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kamu harus pergi dari desa ini. Kamu tidak boleh di sini. Akhirnya Tuhan Yesus pergi, dia naik kapal. Orang ini ikut. Tuhan, biarkan saya ikut denganmu ya. Kata Tuhan, jangan. Kamu tidak boleh ikut aku. Tapi kau harus tetap di sini. Kamu harus mengabarkan Injil. Beritahu kepada mereka akan kasih Tuhan begitu luar biasa. Akhirnya orang ini tidak ikut dan dia tinggal di situ dan dia mengabarkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus sangat menghargai manusia daripada binatang. Satu yang kemasukan setan lebih berharga di mata Tuhan Yesus daripada babi-babi ternak orang yang ada di situ. Adik-adik, kalian berharga nggak di mata Tuhan? Kalian semua sangat berharga. Kakak juga sangat berharga bagi Tuhan. Maka itu karena kalian semua berharga bagi Tuhan, mari kita senantiasa patuh taat kepada Tuhan. Rajin beribadah walaupun sudah hampir setahun, nanti bulan 3 kita sudah setahun tidak beribadah di gereja. Kakak sudah rindu, pasti adik-adik juga sudah rindu di rumah ya untuk beribadah bersama. Maka itu adik-adikku semua adik-adik ingat protokol kesehatan COVID-19. Yaitu ketika keluar selalu pakai masker, rajin cuci tangan, kalau bertemu orang harus jaga jarak, jangan sampai kita bersentuhan. Ingat, patuhi protokol kesehatan agar adik-adik senantiasa sehat dan senantiasa bisa beribadah kepada Tuhan, dan COVID semoga cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali beribadah bersama-sama. Kakak sangat rindu sekali bernyanyi bersama, memuji nama Tuhan bersama, dan mendengarkan firman bersama, kita bisa bermain bersama-sama. Namun karena kita sampai sekarang belum bisa, mari adik-adik tetap ikut ibadah walaupun secara online. Oh iya adik-adik, pada saat ini ada ayat hafalan ya yang diambil dari Yesaya 43:4a, yaitu karena engkau berharga di mata dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ingat, diulang lagi ya. Buka Alkitabnya, Yesaya 43 ayat 4a. Karena engkau berharga di mata dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, mengasihi kakak, mengasihi semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini dan juga untuk mengiringi persembahan, kita nyanyikan lagu Aku Istimewa. Adik-adik tahu kan lagunya? Tahu Pastinya dong. tahu dong Iya ya. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng.
bersama-sama. Adik-adik boleh bangkit berdiri lagi ya. Bangkit berdiri. Yuk, masih pada semangat kan? Semangat dong Kak. Ayo Kakak musik. Kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata untuk menghadap pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami telah mengumpulkan persembahan Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini bisa berguna untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini Tuhan. Saat ini Bapa, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin sedang terkena bencana alam, banjir ataupun bencana alam lainnya. Kiranya Tuhan kasih-Mu selalu menyertai mereka, biarlah mereka bisa tetap sehat, bisa tetap kuat di tengah-tengah bencana ini Tuhan. Engkau juga yang memberkati mereka, Engkau berikan penghiburan yang hanya daripada-Mu saja Tuhan. Bapa, sebentar lagi juga kami akan menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya apa yang sudah kami pelajari hari ini, apa yang sudah kami dengarkan melalui firman-Mu bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk memperbarui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, itu dia adik-adik ibadah kita hari ini. Semoga adik-adik tetap sehat ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau mau keluar rumah harus pakai masker dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Dan jangan lupa tentunya jaga jarak. Oh iya Jaga benar, jarak, jaga jarak. Nah, itu dia. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa.